Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Pertama-tama yang saya hormati kepada kedua pengurus mushola al-ibtidaiyah, yakni Al-Mukarram Bapak Murcito, yang mudah-mudahan beliau senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati pula para bapak-bapak, wabil khusus para jamaah pengajian mushola al-ibtidaiyah yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan bapak-bapak semua senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan juga mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Dan malam hari ini, di malam Selasa, kita semua bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di mushola al-ibtidaiyah ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim. Kita duduk bersama dengan niat mencari ilmu dan mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, duduknya kita di sini menjadi sababiyah atau wasilah turunnya ampunan dan rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, dan di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita masih berkenaan tentang muamalah. Di sini di pasal ini saya akan membahas sedikit tentang luqata atau barang temuan. Pastinya saat kita berada di suatu tempat atau di jalan, sering kita menemukan sesuatu, entah itu yang bernilai ataupun yang tidak bernilai. Tapi pastinya kalau yang bernilai diambil. Nah, bagaimana hukum mengambil barang temuan tersebut? Pasti ada hukumnya. Di sini faslun wa idza wajada luqatan fi mawadin. Dan apabila seseorang mendapati atau menemukan luqatah barang temuan fi mawadin, yaitu pada tanah yang mati, maksudnya tanah mati, tanah yang tidak terurus. Artinya kalau memang ada pemiliknya di mana, begitu jauh. Pokoknya tanahnya tidak terurus. Al-tariqin atau nemu barang tersebut di jalan, falahu akhzuha wa tarkuha. Maka bagi orang yang menemukan barang tersebut, boleh mengambilnya, boleh membiarkannya. Boleh mengambilnya, boleh membiarkannya. Jadi luqata itu apa? Luqata itu ismun li syai'il mutaqid.
artinya nama bagi barang yang ditemukan. Contoh nih Pak, saya di jalan nemu uang 100.000. Nah itu uang namanya lukoto, artinya barang yang ditemukan. Jadi lukoto itu barang yang ditemukan. Atau secara sarama harta yang tersia-siakan dari pemiliknya, baik disebabkan karena lupa ataupun karena jatuh. Mungkin kalau di jalan mah kebanyakan karena jatuh. Tapi kalau umpamanya di sini tiba-tiba kita melihat HP, nah bukan karena jatuh, pasti lupa. Atau di masjid, atau umpamanya tempat kerja, tapi itu mah bukan karena jatuh, kebanyakan karena lupa. Nah bagi orang yang menemukannya pilihannya dua. Satu, boleh mengambil barang tersebut, atau boleh membiarkan, artinya tidak mengambilnya gitu. Pokoknya nih kita di jalan ada duit 200.000. Kalau kita milihnya Pasti. iya, pilihannya dua, boleh diambil atau boleh dibiarin. Tapi yang utama yang mana? Nah, falahu wa akhuzuha aula min tarkiha. Mengambilnya itu lebih utama daripada membiarkan. Cuman ada catatan. Ada catatan. Catatannya apa? Catatannya inkana ala siqatin minal qiyami biha. Jika kita sebagai orang yang mengambil barang tersebut, kita yakin bisa melaksanakan atau bisa bertanggung jawab atas barang yang kita temukan. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, lebih baik jangan. Ya contoh nemu duit sekoper, gitu. Wah, kalau kita makanya diambil aja. Udah diambil udah diem baik. Gitu. Ya, udah diambil diem baik, nggak dibilangin ke siapa-siapa. Karena ketika ada orang mengambil barang tersebut, wah ternyata dari jalan nemu uang 200.000. Dalam kebetulan si kondangan punya duit gitu. Beneran. Terus wa idza akhadaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya'a. Kalau ada orang mau mengambil luqotoh atau barang temuan tersebut, maka wajib atasnya mengetahui 6 hal atau 6 perkara. Jadi kalau kita mau ngambil nih, maka kita harus tahu ini 6 perkara. Satu, apa yang harus kita ketahui? Pertama, wi'a'aha, wadahnya. Artinya kalau uang, mungkin kalau memang wadahnya dompet. Kalau memang tas ya tas. Kalau memang amplop ya amplop. Ini wadahnya apa? Wadah barangnya itu harus kita tahu. Dan harus kita sembunyikan dulu gitu. Sebab kalau kita terumumin siapa yang kehilangan uang di dompet warna coklat, semua ngaku itu. Coba kalau cuma diumumin yang merasa kehilangan uang sekitar contoh kebun lo, hubungi saya. Nah, pasti kan banyak. Cuman kan kita nggak nyebutin nominal. Makanya jangan tuh sebutin wadahnya, nggak boleh. Gitu. Jangan sebutin semuanya disebutin. Siapa yang kehilangan uang 200.000 dompetnya warna coklat, hubungi saya, semuanya aku itu. Nombok. Malah nombok katanya. Jadi yang pertama wadahnya. Yang kedua uang ifasoha, yaitu tutupnya. Kalau memang ada tutupnya ya. Contoh kalau memang seperti umpamanya tas resletingnya dia pakai resleting atau pakai tali, tutupnya apa nih? Kalau umpamanya dia pakai toples ya tutupnya apa? Nah begitu tutupnya harus tahu juga. Atau dia ini memang barangnya ditutupinnya apa? Gitu. Tutupnya. Kemudian wawi ka'aha, selain tutupnya talinya. Ya kalau umpamanya zaman dulu mah tasnya pakai tali pak, dikatnya tuh. Ya kan pemerintah lebih baju tali gitu diikat. Kalau memang ada uang diikat atau umpamanya ada barang dia diikat. Kalau kardus kan kalau isinya beras umpamanya sedus pakai tali tuh. Kan udah wadahnya kardus, tutupnya pakai koran, talinya tali plastik. Cuman warnanya jangan dibilangin. Kardusnya umpamanya mereknya apa jangan. Kita mah hanya ngasih tahu aja. Kemudian wajib jenisnya harus diketahui.
Yang pertama, kita sebagai orang yang menemukan tahu wadahnya dari apa, tutupnya dari apa, selain tutup talinya, selain tali jenisnya. Jenis itu maksudnya uang, apakah kalau makanan artinya makanan kering, kalau makanan basah ntar beda lagi Pak, gitu. Atau kalau memang barang elektronik kita harus tahu jenisnya apa. Oh ternyata handphone, berarti ini jenisnya elektronik. Gitu. Waalaikumsalam. Nah, jadi jenisnya. Kemudian wa'adadah jumlahnya. Jumlahnya nominalnya, berarti kan kalau uang berapa rupiah, kalau baju berapa helai, kalau memang istilahnya beras berapa kilo, kalau memang yang ditemukannya istilahnya pakaian atau umpamanya handphone berapa handphonenya, kalau memang satu-satu jumlahnya harus tahu. Gitu. Selain jumlahnya, wawazna dan beratnya. Kalau emas, berarti nemu emas nih, berarti kita harus tahu berapa gramnya. Nemu beras berapa kilonya, itu harus tahu. Ya, kadang-kadang kan ada orang nemu emas Pak, tapi kalau gue bilang lagi biasanya langsung dijual. Jadi harus 6 perkara, saya ulang. 1 wi'a'aha wadahnya. Kedua ifasoha tutupnya, sebenarnya sama, tutup juga wadah di sini. Wika'aha talinya. Yang keempat jenisnya, yang kelima jumlahnya, yang keenam timbangannya atau beratnya. Itu harus kita tahu dulu sebelum kita mengambil. Hanya saat kita lewat di jalan, kardus nih, tentang berat, dibuka beras. Sampai mabok, rupanya berat. Rupanya ada orang naik bis ketinggalan. Ya gitu, atau naik angkot berasnya ketinggalan. Kan kita di beras lumayan ya. Nah, terus gimana? Ya kita harus tahu isinya apa. Beras, berarti jenisnya tuh. Wadahnya, wi'anya, oh berarti kardus. Terus tutupnya, ternyata dia tutupnya ini dia pakai plastik atau pakai koran gitu ya. Kemudian talinya warna apa, talinya dari apa harus tahu. Berapa beratnya kira-kira harus tahu. Kenapa harus tahu? Sebab nanti ketika kita ngambil barang tersebut, kita wajib menjaganya dulu, nggak boleh langsung pakai. Nggak boleh langsung pakai. Jadi kalau sudah diketahui yang 6 perkara tadi, wayah falzoha pihirzi misliha, orang yang menemukan dia harus menjaga barang tersebut pihirzi misliha, dalam tanggungan tadi nominalnya. Artinya seandainya kata dia nanti pakai, berarti dia harus ganti nanti kalau ada yang nanyain. Gitu. Makanya harus, jadi dia harus menjaga dalam pertanggung jawab. Nah, oh ternyata memang lagi butuh duit dompet, 100.000 di dompet. Ya, padahal kalau gimana kalau nemu dompet ada alamatnya agak antri gitu. Ini udah ada dompet terus kalau kita kan nganterinnya butuh ongkos, tinggal bilang aja sama yang punya dompet, saya kesini habis bensin sekian liter, mampir dulu ke rumah makan, beli baju gitu ya, habis kan 200.000 mah ya begitu. Itu maju kejujuran kita. Iya. Mampir tukang baju, beli baju habis dulu. Ya, kalau umpamanya dekat nggak mungkin kan, jauh seumpamanya. Ternyata kita memang lagi butuh ida aroda tamaluka arwah sanad. Kalau orang yang mengambil barang temuan tersebut pengen memilikinya, maka dia wajib menyebarluaskan atau memberitahukan kepada orang lain sanatan selama setahun. Selama setahun. Nemu duit sekoper jangan dipakai. Setahun dulu. Apa namanya, beritain. Oke juga semua. Ya kan tadi harus dijaga dulu tadi tuh, dijaga semuanya, dirahasiain. Nah, di mana disebarkannya? Ala abwabil masjid, di pintu-pintu masjid, karena kan orang ke masjid sering. Atau enggak di masjid, di sini wafil maudi'il ladzi wajada habi, dan juga pada tempat di mana barang tersebut ditemukan. Sekarang tinggal tulis saya yang merasa kehilangan uang, gitu. Hubungi nomor ini, kan? Paling dia nanya dulu, emang berapa duitnya? Itu jangan itu, itu berarti tipuan.
Kalau dia nanya emang nemunya berapa, jangan. Berarti dia itu nggak jelas gitu ya. Kalau yang jelas kan, saya kehilangan uang, ya silakan ke rumah. Kan begitu. Berapa uangnya? 500. Di mana wadahnya? Dompet. Warna apa ini? Nah kan berarti sama gitu. Baru kita kasih. Gitu. Baru kita kasih. Nah ternyata selama setahun udah kita sebarkan, baik itu via dunia maya, ya, lewat media sosial udah, di masjid udah, bahkan di tempat di mana barang tersebut ditemukan udah kita pasang pengumuman, tapi ternyata nggak ada aja yang aku setahun udah jadi milik kita. Ternyata besoknya ada yang ngaku balikin. Gitu. Udah jadi milik kita. Fa'ilam yajid sohibaha. Kalau orang yang nemu barang temuan tadi tidak menemukan pemiliknya, ternyata nggak ada yang ngaku nih, nggak ada yang ngaku kehilangan. Kana lahu ayatamalaka, maka boleh bagi orang yang menemukan untuk memiliki barang tersebut. Itu boleh. Cuman tadi saya bilang jangan dikasih tahu, jadi semuanya. Ya umpamanya begini. Nemu uang 200.000 dan uang tersebut contoh pecahan 50.000, itu jangan dibilangin. Ya kalau dibilangin banyak yang ngaku. Saya juga hilang duit 200.000. Duitnya pecahannya apa? 20-an semua enggak. Kan begitu kan gitu ya. Ternyata pecahannya yang kita temukan bukan 20.000. Saya hilang duit 200. Gimana uangnya? Yang satu 100, yang satu 50 enggak, bukan gitu. Nah, berarti kan dia bohong. Kalau umpamanya dia ternyata bukan begitu ini, nah itu berarti udah bohong. Makanya harus dirahasiakan supaya apa? Karena kita dalam hal mempertanggungjawabkan tadi. Nah, jadi itu kalau kita menemukan barang temuan, baik itu uang atau barang-barang apapun, maka kita harus tahu tadi 6 perkara tadi. Ketika kita mau mengambil barang tersebut dan ingin memilikinya, maka wajib bagi kita untuk menyebarluaskan selama setahun. Gimana kalau yang ditemuinya ini nasi padang? Terus setahun atau gimana? Ya kan? Iya kalau yang ditemuin emas, duit, beras bisa aja kuat. Gimana kalau yang ditemukannya bukan barang awet? Makanya di sini dibagi-bagi. Waluqatatu ala arba'ati adrubin. Jadi barang temuan itu ada 4 macam jenis barang. 1 akaduha ma yaqo ala dawam fahaza hukum. Pertama, barang temuan itu ialah barang yang kekal, artinya kekal, enggak akan rusak selama-lamanya. Kayak apa Pak? Duit, buat setahun duit. Wah. Atau umpamanya handphone, atau emas, atau umpamanya lagi baju atau tas. Nah itu kan barang-barang yang awet. Nah, maka itu hukumnya seperti tadi. Yang pertama artinya kita jaga barang tersebut, dan ketika kita ingin memiliki, kita sebarluaskan selama setahun dulu. Udah begitu baru kita memilikinya dalam catatan dalam pertanggungjawaban. Jadi yang pertama jenis barangnya barang yang kagak hancurnya lama, artinya nggak rusak itu selamanya, kayak emas, uang kan 5 tahun masih kuat, 9 tahun 2000 aja masih ada sekarang, yang umpamanya masih laku itulah. Yang kedua wasani malayako, yang kedua barangnya ini nggak kekal, artinya barangnya ini nggak tetap bakal rusak, apalagi nggak awet lah. Kayak gimana? Kato amir rotbi, seperti makanan basah. Beda lagi kalau makanan kering awet Pak, ya rengginang masih dibungkus plastik atau awet. Beda kalau nasi padang, kan itu barang basah. Atau mamanya kue, roti, nah kan barang-barang makan basah. Nah, gimana kalau makanan basah kita nemuin? Bahwa mukhayyirun baina aqlihi wa qarmihi au bayyihi wa hibis samani. Orang yang menemukannya ada 4 pilihan. Kalau yang kita temukan makanan basah,
Satu, boleh memakannya dengan catatan tanggung jawab kalau nanyain. Satu, boleh makannya. Yang kedua, wagormihi. Jadi makan wagormihi, udah dimakan, kemudian kita ini berarti berhutang. Dalam artian mempertanggungjawabkannya. Kalau ada yang nanyain, siap kan? Ganti, maksudnya begitu. Makan dan siap ganti. Atau yang kedua pilihannya, jadi maksudnya empatnya jadi gabung, ya, makan terus kedua menggantikannya. Atau yang ketiga ini menjualnya, udah dijual, harganya ini atau uangnya ini kita jaga. Aduh, nasi padang atau umpamanya makanan kue, jadi kalau dimakan kita kenyang, udah dijual aja, dijual, duitnya kita pegang, takut ada yang nanyain, kita ganti pakai uang. Dengan uang hasil menjual tadi. Jadi sebenarnya pilihannya dua. Satu, memakan dan bertanggung jawab atau siap tanggung jawab. Yang kedua, boleh menjualnya dengan catatan uangnya kita pegang. Uangnya kita jaga, takut ada yang nanyain, tinggal kasih uangnya. Ya kalau cuma sebungkus, 2 bungkus, 10 bungkus mau dicari. Ini jatuh mah. Sebungkus gak bakal balik lagi. Coba 10 bungkus. Dicariin dibalik lagi dia mau coba. Wah, ternyata yang 10 bungkus kita temuin yang 3 bungkus sudah dimakan. Bisa 7 bungkus, nah yang 3 bungkus kita ganti. Kalau yang ditemukannya adalah barang makanan basah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mayab yang ilajin, yaitu barang yang bisa lama awet ini dengan cara diurusin. Perlu diurusin ini mah. Kayak gimana karutok, seperti di sini korma basah. Ya, korma basah kalau nggak diurusin busuk pak. Jadi dia perlu diurus, rebus dulu, diapain biar awet. Atau kalau kita main nggak ada korma basah, padi basah ya sekarang. Nemu padi, kan kalau kagak dijemur pada jadi. Iya, makanya perlu dijemur kan biar kering. Jadi toge. Bisa digiling, perlu diurusin. Gimana kalau seperti itu? Kayak aluma fil maslahat min bayi wahid disamani au tajbimi. Silakan lakukan yang paling terbaik, yang paling maslahat. Baik kalau mau nggak mau ngurusin, silakan jual aja. Kalau nggak mau ngurusin, jual. Udah dijual, duitnya kita pegang. Takut ada yang nanya. Atau yang pilihan yang keduanya, silakan dikeringin. Udah dikeringin, dijemur maksudnya. Udah dijemur, nah baru padinya kita taruh. Nanti gimana perhitungannya kalau memang kita butuh biaya untuk ngurusinnya, ya tinggal ngomong aja kepada yang punya barang. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama mah barangnya awet, nggak bakal rusak kayak duit, HP, emas. Itu mah hukumnya yang tadi tuh yang pertama tuh. Kita boleh memilikinya dengan catatan sebarluaskan dulu setahun karena awet kan Pak. Kalau umpamanya kita temukan makanan basah, boleh memakannya tapi tanggung jawab, atau boleh menjualnya, uangnya kita pegang. Kalau barangnya perlu diurusin, sama pilihannya juga dua sebenarnya. Boleh ngejual, duitnya kita pegang, atau kita urusin. Nah, barang tersebut kita taruh. Maksudnya ini bisa awet kalau diurusin. Nah, tadi padi basah. Yang keempat sekarang barangnya. Warabi umayah taju ilana pakotin. Ini mah bukan hanya diurusin, tapi butuh biaya ngeluarin. Pengurusinnya ini butuh biaya. Kayak gimana? Seperti kal hayawan, seperti menemukan hewan. Cuma hewan jangan sembarangan kayak orang lagi jalan itu bukan nemu namanya. Hampir lewat bebek lewat. Nah di kita mah karena nggak kaprah, apa di kita mah kaprah pada dilepas. Cuma jangan temuin. Makanya begini, makanya kan yang tadi di tanah yang tidak terurus atau di jalan. Ya kalau umpamanya rumah parkir di depan rumah orangnya bukan nemu namanya. Ya ada motor gitu ya parkir di depan rumahnya, itu bukan nemu namanya. Ini yang maling kan namanya. Bubukin yang ada. Jadi ini mas contoh di lapangan tiba-tiba ada motor atau di kebun tiba-tiba ada motor kan. Katanya orang gila. Berarti kan ada orang yang mencuri mungkin tinggalkan atau memang orang yang punya motor dipikun lupa gitu ya. Ya ke kebun bawa motor pulangnya jauh. Habis bandar. Umpamanya.
Nah ini mah yang ditemukannya hewan. Mana hewan di sini terbagi dua. Mana hayawanun la yaqtani bi nafsi wa huwa muqayyirun baina aqlihi wal qarmi samanihi aw tarkihi wa tatawbihi infaqi alaih. Pertama, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya, seperti menjaga dirinya dari hewan buas. Kalau umpamanya dia di daerah perhutanan, contoh kita nemu anak kambing. Nah anak kambing ini kan belum bisa menjaga dirinya, ya pasti dia masih menemukan hal-hal yang berbahaya seperti takut dimakan hewan buas. Terus kalau begitu gimana tuh? Kalau kita lepas takut mati, karena dia juga belum bisa ngurusnya sendiri, belum bisa ngurus diri sendiri. Kalau begitu kita pilihannya dua, boleh dipotong, kita makan dan nanti tanggung jawab harganya, atau boleh kita tahu, artinya tahu benar-benar ibadah, ngasih makan itu kambing diurusin, kita kasih makan diurusin. Boleh tuh pilihannya tiga berarti, boleh makan atau makan dan juga tanggung jawab harganya. Yang kedua, boleh membiarkan dengan catatan membiarkan sambil dikasih makan. Atau kalau sama sekali nggak mau, sudah biarin aja, jangan diambil. Udah jangan diambil. Atau boleh di sini kita kasih makan aja, kita kasih makan. Atau boleh langsung dijual, kita pegang uangnya. Nanti kalau ada yang nanya, tinggal kasih uangnya. Kalau hewan tersebut tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi kalau umpamanya kambingnya udah gede atau nemu kudanya udah gede, dia bisa nyari makan sendiri, bahkan dia kalau ada hewan buas bisa kabur. Nah, kalau memang menemukan seperti itu, contoh di tanah lapang, taruh kahur, tinggalin aja, jangan diambil. Kalau di tanah lapang. Tapi kalau ada hewan umpamanya seperti gimana? Kita kambing biasa apa lewat depan rumah, ayam biasa lewat depan rumah. Nah tiba-tiba jerapah yang melewat depan rumah, aneh, ya kan? Ya otomatis ini mah hilang, ini mah kesasar mungkin jerapah. Nah tangkap itu mah. Ya kalau nggak mau ngurusin kasih ke Pak RT aja udah ngurusin. Ya seperti hewan seperti itu. Artinya pil hadir itu di tempat-tempat kayak begini. Itu gimana? Pilihannya tiga itu yang di atas. Kalau memang bisa dimakan, makan. Kalau dimakan berarti dimakan tanggung jawab nanti harga. Kalau nggak makan ya dijual. Kalau nggak dijual tadi ya udah dikasih makan, diurus. Tulis nomor ya. Jadi antara memakannya, menjualnya dan diurus. Itu jenis barang-barang temu. Tapi kalau kita menemu duit, gimana kalau nemu duitnya cuma 2.000 perak, masih aku belum setahun. Dia nemu duit 2.000 perak, ya Allah, memilikinya keluar diomongin. Sekira-kira begini aja lah, kita ngambil tapi kita siap tanggung jawab, Pak. Dan kalau duit uang 2.000 jarang orang balik lagi, Pak. Kecuali 200.000 yakin begitu masih nyari. Rem. Umpamanya hilang duit 200.000, umpamanya dari sini tadinya habis keluar, pasti bolak-balik kita cari. Tapi kalau 2.000 gimana? Kalau 2.000 cuma 10.000 goceng, apakah perlu kita sebarkan? Nggak usah, ambil aja. Tapi dengan catatan hati kita siap bertanggung jawab. Ternyata kita pas ngambil belum lama, gitu, menurut saya nggak tadi situ goceng, kasih lagi udah. Bunga jasa. Jangan tunggu, saya mau nggak nemuin gitu. Makanya kalau yang jadi catatan seperti gimana? Seperti buah yang jatuh, dari pohonnya. Apakah bisa disebut temuan? Karena di daerah-daerah itu masih ada, Pak. Ya itu kan seperti ada pohon apa durian atau pohon ini. Nah ketika jatuh, yang berebutnya itu banyak. Sementara yang pemiliknya kan kadang nggak tahu. Ini hukumnya seperti apa kalau umpamanya pohon yang jatuh tadi? Ya kalau gampangnya masih kalau itu si pohon di depan rumah orang udah jelas itu, jangan lah. Meskipun jatuh emang itu milik dia. Kalau di depan rumah dia. Tapi kalau
istilahnya yang paling bagus jalan umum. Ini gimana kalau di jalan umum nih? Boleh kita ambil, makanya itu barang masih dalam kategori subhat. Apalagi yang punya pohon mangganya banyak, bukan 1-2 kan. Dan kita nggak mungkin langsung nebak ini pohonnya pasti buah ini punya yang pohon itu. Karena pasti takut orang lewat pasti buahnya jatuh ya kan. Iya. Di pasar. Makanya ini barang subhat. Kita punya orang dari pasar, pastinya jatuh. Pas jatuhnya di depan pohon, pasti kita nyangkanya di pohon mangga itu. Padahal itu barang umpamanya dari orang yang habis dari pasar. Gimana kalau dari pasar balik lagi nyari? Kan? Nah ini makanya dalam kategori masih subhat. Terus kita gimana? Ya kalau mau ngambil silakan, artinya dipegang, tapi dengan catatan tanggung jawab. Kecuali begini, kalau yang punya pohonnya istilahnya, ya udah ambil aja nggak ikhlas itu udah nggak apa-apa. Ya, makanya dalam satu kisah kan ketika ada orang punya pohon, ternyata pohonnya ini buahnya ini malah ke tanah orang kan. Jadi dia di rumahnya nanamnya. Nah, cuma lewat ke tanah orangnya. Sebagai orang yang bijak ya kita memperbolehkan silakan. Gitu. Meskipun ini pohon jadi di tempat saya, tapi kan tetap ininya ke rumah sebelahnya. Kalau kita sebagai ini silakan mau pengen yang itu ambil aja gitu. Karena pasti juga nggak ganggu juga kan. Tapi kalau bagusnya gimana? Kalau memang barang tersebut tetap belum boleh. Artinya lah itu memang barang temuan. Tapi karena itu lingkungan tanah milik orang udah pasti barang tersebut milik yang punya tanah gitu. Bukan temuan namanya Pak. Hal yang seperti itu. Kecuali orang yang punyanya ikhlas, silakan. Artinya ketika ada jambu jatuh apa dia nggak pernah diambil, justru malah dibuang. Nah daripada dibuang sayang, kalau memang bisa dimanfaatkan ya silakan kita manfaatkan. Tapi lebih alangkah baiknya kita bilang dulu kepada yang punya. Nah itu kalau yang ditemuinya barang atau hewan. Gimana kalau yang ditemuinya orang? Jual. Manusia. Nah, Jual ganti duit gimana tuh? Kalau sekarang mah gampang, tinggal bawa ke polsek. Iya, ada dulu. Gampang sekarang mah. Wa idza wujida laqitun bi qari'atit tariq fa akhazahu wa fa'akhazahu wa tarbiyatu wa kifalatu wajibun 'alal kifayah. Contoh dicobrek ada anak kecil tersesat. Pokoknya dia nggak tahu jalan pulang atau gimana. Sedangkan dia nggak bawa HP atau nggak bawa alat-alat, nggak bawa alamat atau segala macam identitas nggak ada. Maka itu hukumnya fardu kifayah. Di kampung tersebut wajib ada orang yang ngurusin dan ngasih makan. Kalau nggak ada semuanya pada ngebiarin, dosa sekampung. Ya Allah. Dosa sekampung. Karena hukumnya fardu kifayah. Ya makanya nggak usah pusing, udah ke polsek. Ya artinya ke polsek pasti diurusin. Kalau memang kita nggak mau pusing, kita taruh kepada pihak yang berwajib. Kemudian wala yuqarru illa biyadin aminin fa in wajada ma'amalun fa in wujida ma'amalun pun anfaqa 'alail hakimu min. Dan juga begini, ini si anak tadi jangan dikasih kepada tangan orang yang tidak bisa dipercaya. Umpamanya nemu anak dalam kardus, ya kan? Kalau memang ada yang siap bertanggung jawab ya kasih aja. Kalau dia bisa dipercaya. Cuman istilahnya kalau ada istilahnya ada orang yang nggak bisa dipercaya, tiba-tiba ada orang malah contoh non muslim mau ngurusin, jangan lah. Lebih baik kita serahin ke anti asuhan yang Islami atau yang mana gitu. Karena kita menjaga keimanan dia nanti dewasa. Kalau yang ditemukan gimana ternyata ini anak si bayi dalam kardus ini, di kardusnya ada duit 1 miliar. Pada ngaku semua itu. Iya. Atau ada duit 100 juta dah. Wah ada duitnya nih. Ada duitnya aja juta.
kalau ditemukan harta bersama anak yang ditemukan tadi anfaqo al hakim, maka hakim atau pemerintah boleh menafkahi anak tersebut dari uang yang ada. Bedanya kalau itu nggak dibawa ke orang, Pak. Padahal mau ngurusin, saya ngurusin dah. Rebut itu. Akhirnya anaknya gua baru sebulan itu udah habis. Saya pakai gede ambil. Nah, gimana kalau ternyata si anak ini nggak bawa uang? Kita juga nggak punya uang. Nah, kalau memang tidak ada, wa ilam yujad mau malun, ternyata nggak ada harta, maka pana pakutupi baitul mal, maka nafkah si anak yang ditemukan tadi itu dari baitul mal. Kalau baitul mal itu kalau di Arab ya Pak, di kita memang ada baitul mal. Yang ada ya paling dinas sosial atau istilahnya pemerintah lah. Maka yang bertanggung jawab ngasih makan itu adalah pemerintah. Kalau ada yang ditemukan manusia, itu masalah kotor. Jadi ada yang ditemukan barang, bisa hewan, bisa juga manusia. Satu lagi Pak, itu kalau Pak, satu lagi. Sekarang satu lagi bab terakhir di dalam bab muamalah. Setelah ini kita mau bab tentang wasiat atau parodik, ilmu tentang bagi waris. Nah, saya nggak bakal bahas itu ya Pak. Kalau ngomong itu perlu dia pulpen nama penulis. Iya. Cuma takutnya doang nggak bisa pecahan, bingung saya ajarin. Bisa nggak pecahan gitu? Kalau bisa pecahan saya ajarin. Cuma kalau nggak bisa udah saya jelasinnya mana yang dapat mana yang enggak gitu. Karena penting zaman sekarang ya kadang-kadang ada keluarga malah menggelapan kan gitu kan banyak ya, atau istilahnya nggak dibagi secara waris, dibaginya timbang yang paling gede, yang paling besar paling gede ya paling banyak gitu kan, kadang begitu. Nah itu sebenarnya nggak sesuai, jadi tetap perlu bagi paroid dulu kalau bisa. Kalau udah bagi paroid ternyata yang dapat gede-gede ini yang laki-laki, kasihan sama adanya yang perempuan, nah udah kasih aja. Jadi secara paroid dan ini mending kita kasih gitu. Namanya kita udah ngasih. Ini bab terakhir dalam bab muamalah, yaitu masalah al-wadi'ah atau titipan. Jadi wal wadi'ah, kata wadi'ah ini secara bahasa dari kata wada'ah atau didataroka. Artinya wadah itu sebenarnya artinya kata wadah itu artinya meninggalkan. Biasanya maksudnya meninggalkan di sini. Jadi secara istilah yang dimaksud dengan wadiah di sini ialah barang yang dititipkan atas akad yang dipastikan untuk menjaga. Jadi akadnya ini tujuannya untuk menjaga barang. Ketika orang yang punyanya mau pergi, contoh kita mau mudik, rumah ditinggalin, akhirnya ke tetangganya yang nggak mudik nih, saya nitip rumah. Nah berarti itu rumah adalah titipan barang yang ditinggalkan oleh yang punya. Ya, kalau nggak ditinggalin namanya bukan titipan. Ini nitip ya mau kemana emang nggak, di sini aja bukan namanya. Ya, contoh kecilnya kita mau ke kamar mandi, umpamanya lagi jarak atau lagi bareng-bareng sama teman di mana, kita bawa tas, teman juga bawa tas. Kita nggak mungkin bawa ke kamar mandi kan berat. Ini saya nitip tas dulu, kan kita tinggalkan. Nah berarti tas itu adalah titipan. Wal wadi'atu amanatu, titipan itu adalah amanah, artinya kepercayaan biyadil wadi, pada tangan orang yang dikasih titipan, orang yang dititipin. Jadi hukum wadi'ah ini, wadi'ah itu adalah bentuk amanah, kepercayaan dari orang yang punya barang kepada orang yang dititipkan. Jangan kita nitipin barang pasti ke orang yang kita percaya. Ya kalau kita nggak percaya, umpamanya nitipin, kita ragu-ragu nih ke orang, kita titipin aja. Nitip rumahnya, ya. Nah, ini pas pulang ini barang-barang rumahnya habis semua, nah. Bahwa isinya habis semua, berarti kan nggak bisa dipercaya. Jadi harus benar-benar dipercaya. Cuman wa yustahabu qabuluha liman qama bil amanati bi. Karena memang ini adalah akad, artinya
artinya akad untuk memastikan menjaganya barang, maka harus ada ijab, harus ada qabul. Yang wajib cuma ijabnya doang, kalau qabulnya sunnah. Jadi nerima titipan itu hukumnya sunnah. Jadi ketika ada teman saya nitip barang, saya mau kamar mandi dulu, ya saya jagain. Kita ngejagain barang itu dapat pahala. Atau umpamanya saya nitip saudara saya, kamar mandi dulu. Kita ngeliat saudara teman kita ya umpamanya, selama itu dapat pahala disunahkan. Bahkan disunahkan. Nah, cuma disunahkan liman qoma bil amanati pihak, bagi orang yang bisa dipercaya dalam melaksanakan atau menjaga titipan. Nah, dimana kita dititipin rumah dan ternyata rumah ini ada yang mencuri. Kita mau udah ngejagain, bahkan setiap pagi sore juga sebelum kita tidur kita liatin. Ya namanya juga musibah, ternyata ada pencurian. Apakah kita harus tanggung jawab? Di sini walayat manu illa bita'adi. Orang yang nerima titipan tidak tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan illa bita'adi, kecuali dengan semena-mena dia. Mau enggak ngejagainnya. Gitu. Semua doa ya. Mamanya titipin motor orang, saya titipin motor ya. Ditaruh di luar sama yang di dalam, terus kagak pernah dilihat-lihat, akhirnya pada rusak, pada apa. Nah, itu mah semena-mena, berarti dia harus tanggung jawab. Makanya ketika nerima titipan ya kita harus hati-hati. Kemudian wa qaulul muda'i maqulun fi radiha 'alal muda' wa alai ayyafazu fi jinis. Ucapan orang yang dititipin atau yang menitipkan makbulun fi radiha 'alal muda'i 'alai. Artinya begini. Ketika barang ini rusak. Barang rusak itu, barang titipan ini rusak, atau barang titipan ini rumah contoh ada yang hilangan. Nah, ini ketika saling sanggah, kan pasti saling nuntut Pak. Biasanya mau udah nitipin, kok ternyata hilang. Terus bagaimana? Yang ini ucapan orang yang dititipkan itu harus lebih dipercaya daripada orang yang punya barang. Karena dia tahu. Seperti dia dititipin rumah, ternyata ada yang kehilangan. Itu harus dipercaya ucapannya. Karena kenapa? Karena orang yang punya rumah sudah benar-benar mempercaya. Ya kalau memang tadinya nggak dipercaya, jangan Pak. Ya mau orang dititipin, dipercaya, ternyata ada kehilangan salahin, berarti kita tidak percaya. Makanya kan harus ada dasar kepercayaan. Kalau memang istilahnya kita kepercaya ya jangan. Wa alaihi ayyafazha fi jildi misli. Dan bagi orang yang dititipkan barang, wajib mengembalikan barang tersebut kepada sang pemiliknya. Dan juga ketika dititipkan wajib menjaga barang pikir misliha dalam istilahnya penjagaan nominalnya. Contoh dititipin motor kita harus benar-benar ngejaga. Jangan sampai spionnya pecah, jangan sampai banyak sampai bocor, jangan sampai ada yang kerusakan. Benar-benar kita jaga. Kita nggak dapat apa-apa ngejagain barang orang, dapat pahala. Karena kan disunahkan kita nerima titipan. Mana ternyata kita dituntut. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha mal qudra 'alayha hatta talafat. Artinya begini. Ini yang punya barang menuntut barangnya. Tapi ama yang dititipin tidak mau mengeluarkan. Dalam artian anak uzur atau gimana, padahal dia mampu. Ini contoh umpamanya. Nah, ini udah waktunya barang ini diserahin. Barang titipan. Ternyata ini motor yang titipan tadi lagi dipakai.
wah 2 hari kagak pulang, ya kan? Pas pulang terus, nah itu mau kagak mau kudu tanggung jawab, sekalipun itu titipan, karena udah kudunya dibalikin malah belum ternyata harus rusak. Nah itu mah kudu tanggung jawab. Nah itu masalah titipan. Yang berat mah kalau dititipin hewan pak, ya belum ngurusin gitu. Belum urus. Makanya ya Mas Kris ini mau mudik gitu. Dititipin ke siapa? Ya mau nggak mau kita harus ngurusin. Tapi tenang, mau ada biaya pengurusannya, nah itu kalau jadi masalah. Kalau begitu, ya itu tadi hal tadi, karena titipan juga sama, jangan sampai disamakan dengan kotor kan. Titipan berbeda. Itu bahasan dalam bab. Jadi sampai bab, insya Allah kami ke depan kita udah bahas tentang parohid dan juga wasiat. Dan biasa kalau kesediaan mau saya lewat, karena parohid mampu yang dihitung-hitung. Tapi kalau mau sekedar tahu ya nggak apa-apa. Harus tahu juga bagian-bagiannya. Kita punya kan orang tuanya warisannya banyak, siapa berapa gitu. Ya sampai sini Pak, yang nanya. Sudah dapat kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa ahlana min afatid dunya wa adzabil akhirah wa billahi wa waliyati wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa aqribana wa talamizana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.